Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluhu يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama dan yang paling utama, kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia Allah serta pertolongannya, pada kesempatan kali ini kita masih dapat melanjutkan kembali pelajaran kita. Kemudian salawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan sebanyak-banyaknya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya dan para sahabatnya, serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Kita memohon, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita mohonkan, kelak di hari akhir kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, pada hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih di bab adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang hari ini kita lanjutkan adab yang ke-10. Syekh Abdul Aziz menyebutkan dalam kitab ini, beliau mengatakan al-ashirah, atau yang ke-10, yaitu mengamalkan konsekuensi makna asma dan sifat. Mengamalkan konsekuensi dari makna-makna sifat, nama-nama Allah yang husna, asma'ul husna, dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, al-ulya. Mengamalkan konsekuensi makna asma,
nama-nama Allah yang indah, yang husna, dan sifat-sifat Allah yang ulia, yang maha tinggi, buah keimanan yang sangat agung. Keyakinan kita akan nama-nama, akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan buah atau mengamalkan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah ini sebagai bukti kalau kita beriman, yakin dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seorang yang beriman kepada Allah tentunya yakin akan apa yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan bagi Allah berupa nama-nama dan sifat-sifat. Kita ulang. Seorang mukmin, seorang yang beriman yakin apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dan juga Rasulullah SAW tetapkan bagi diri Allah berupa nama-nama dan sifat-sifat. Dan nama-nama Allah itu husna, kata Allah. Walillahil asma'ul husna. Bahwa semua nama-nama Allah itu semuanya indah, semuanya baik. Maknanya bahwa antara makna dari nama itu sesuai dengan zatnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala punya nama Ar-Rahman, kalau Allah punya nama Ar-Rahim, maka nama itu, kandungan makna nama itu menjadi sifat bagi pemiliknya, yaitu bagi Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala namanya sesuai dengan kandungan maknanya, sesuai dengan namanya sesuai dengan apa yang terkandung dalam makna nama tersebut. Tentunya sangat berbeda dengan makhluk, dengan manusia. Sangat-sangat berbeda. Apabila manusia memiliki nama yang baik, yang bagus sekalipun, tapi belum tentu kandungan maknanya ada pada pemilik nama. Contoh, namanya Ahmad, yang paling terpuji atau terpuji. Tapi tidak jarang yang bernama Ahmad melakukan keburukan. Sehingga antara nama dan pemilik nama tidak sinkron, tidak sama. Adapun nama-nama Allah Subhanahu wa taala husna. Begitu juga sifat-sifat Allah itu maha tinggi. Dan orang yang beriman meyakini bahwa Allah telah menetapkan, Allah dan Rasulnya telah menetapkan bagi diri Allah nama-nama dan sifat-sifat. Nama-nama yang indah, nama-nama yang husna, dan sifat-sifat yang tinggi. Dan sifat-sifat yang sempurna. Dan makna-makna nama-nama dan sifat-sifat Allah itu mengandung kesempurnaan. Artinya tidak ada sedikit pun di dalamnya aib dan kekurangan. Kita jelaskan kembali pembahasan ini, mengamalkan konsekuensi dari nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, ini merupakan adab yang sangat agung yang harus ditanamkan, diyakini dalam keimanan seorang mukmin.
Ketika seorang mukmin menanamkan di hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat, nama-nama yang baik, sifat-sifat yang maha tinggi, itu akan meresap ke dalam hatinya. Maka keimanannya akan membuahkan hasil yang nyata dalam perilaku, dalam muamalah bergaulnya seorang, dan dari perbuatan yang muncul dari seluruh anggota-anggota tubuhnya. Seorang mukmin yang meyakini dan menanamkan di hatinya akan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka akan memperbaiki ucapannya, akan memperbaiki perilakunya, akan memperbaiki pergaulannya dengan sama hamba-hamba Allah. Misal, siapa yang mengimani atau seorang mukmin yang mengimani bahwa Allah itu maha mendengar, bahwasanya Allah mendengarkan segala sesuatu, niscaya seorang yang beriman, yang mengamalkan konsekuensi dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, diantaranya mendengar, akan berbicara dengan, dia akan berbicara dengan apa yang dikehendaki, yang diinginkan, diridhoi Allah. Dan dia akan menjauhkan dirinya dari berbicara yang tidak diinginkan, berbicara dari ucapan-ucapan yang akan mendatangkan kebencian, kemurkaan, dan azab Allah. Kalau hanya mengucapkan, oh saya yakin kok, saya tahu bahwa Allah itu maha mendengar, tapi nyatanya tidak diamalkan dari apa yang ia ucapkan. Toh kenapa? Ketika dia mengucapkan sesuatu, dia tidak berpikir apakah yang ia ucapkan ucapan-ucapan yang baik, mendapatkan, yang mendatangkan ridho dan kecintaan Allah, ataukah sebaliknya yang ia ucapkan perkataan, ucapan-ucapan justru yang mendatangkan kemurkaan, kebencian, dan azab Allah. Seperti halnya yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dari para yang memerankan, yang berakting dalam suatu film misalkan. Tidak ada hal yang memaksa mereka mengucapkan ucapan-ucapan kekufuran, tapi mereka ucapkan. Mereka bahkan mengucapkan kata-kata yang bisa mengeluarkan keimanan mereka, keagamaan mereka dari Islam. Ini berarti orang yang melakukan seperti ini, orang yang tidak mengamalkan konsekuensi dari pengakuan dia bahwa Allah itu Sami'. Nama Allah Sami', bahwa Allah memiliki sifat maha mendengar. Kalau dia meyakini, mengimani, dan mengamalkan konsekuensi dari sifat ini, bahwa Allah maha mendengar, maka dia tidak akan mengucapkan hal-hal yang bisa mengeluarkan ucapan-ucapan yang bisa mengeluarkan, membatalkan keislamannya. Mungkin hanya karena alasan duniawiyah, untuk mencari peran, untuk mendapatkan peran.
Tapi ini sangat bertentangan dengan adab ini. Dan boleh kita katakan orang yang melakukan seperti ini, orang yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mengamalkan konsekuensi bahwa dia meyakini bahwa Allah itu Maha mendengar. Lihatlah sebagian kaum muslimin pada hari ini dalam melaksanakan ibadah. Mereka mengeraskan, mengencangkan, meninggikan suara mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika mereka berdoa, ketika mereka memohon kepada Rabb-Nya, mereka menggunakan pengeras suara. Bukankah Allah itu Maha mendengar, mendengarkan segala sesuatu, hatta itu dia ungkapkan di dalam hatinya kepada Rabb-Nya, dia mohonkan doanya kepada Rabb-Nya, dia panjatkan doanya kepada Rabb-Nya di dalam hatinya sekalipun Allah sudah mendengar. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya di perjalanan di perang Hunain, kalau saya tidak khilaf, para sahabat ketika di perjalanan melewati lembah, melewati bukit, mereka mengangkat, meninggikan suara mereka dengan takbir untuk menyemangati diri mereka. Mereka memuji, menyanjung Allah, mengagungkan Allah untuk merasa mereka bersemangat menghadapi perang. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat? Kata Nabi SAW, "Ayuhan nas," dalam riwayat Muslim, "Irba'u ala anfusikum, innakum la tada'una asamma wa la ghaiban. Innakum tada'una sami'an qariban wa huwa ma'akum." Kata Nabi SAW, kasihanilah atas diri-diri kalian. Sesungguhnya yang kalian seru itu, yang kalian agungkan itu, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah zat yang tuli yang tidak bisa mendengar. Bukanlah zat yang jauh dari kalian sehingga tidak dapat mendengarkan ucapan kalian, permohonan kalian. Tapi kata Nabi SAW, innakum tada'una sami'an qariba. Sesungguhnya zat yang kalian seru itu zat yang maha mendengar. Sami'an qariban, yang maha dekat. Wa huwa ma'akum, dan Allah selalu bersama kalian. Maka seorang yang mukmin, yang mengimani dan mengamalkan konsekuensi dari nama-nama Allah, Sami'un, As-Sami', dan sifat-sifat Allah, As-Sami', maka dia tidak akan teriak-teriak dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan kita memperbanyak doa saat kita sujud di dalam kesendirian kita. Di tengah malam kita bangun, kita melaksanakan ibadah, bersujud di hadapan Rabb kita, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sujud itulah kita dianjurkan di dalam agama kita, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak doa. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda,
aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Saat-saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, wa huwa sajid, saat dia bersujud di hadapan Allah. Maka kata Nabi SAW, fa'akthirud du'a. Maka ketika itu, wahai umatku, wahai kaum muslimin, wahai hamba-hamba yang beriman, perbanyaklah doa. Ini orang yang beriman, yang mengamalkan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. As-Sami', Maha mendengar, maka dia akan datang kepada Rabbnya dengan suara yang lirih, suara yang lembut, suara yang pelan, tidak membutuhkan suara-suara yang keras. Begitu juga barang siapa yang mengimani, meyakini bahwasanya Allah Maha melihat, menyaksikan dan mengawasi segala gerak-gerik, segala perbuatannya, segala aktivitasnya, niscaya dia akan takut Allah. Dia akan takut kepada Allah bahwa semua apa yang dia lakukan pasti Allah melihatnya. Pasti Allah mengawasinya. Pasti Allah melihat secara detail apa yang pernah ia lakukan. Maka seorang yang beriman, yang mengamalkan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, basir, maha melihat, maka dia akan takut kalau apa yang ia lakukan pastilah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, pastilah diawasi dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga niscaya dia akan berpikir, akan berhati-hati sebelum melaksanakan, sebelum melakukan segala sesuatu aktivitasnya. Apakah perbuatan dia, pekerjaan dia sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Apakah yang ia lakukan sudah akan mendatangkan kecintaan, keridhaan Allah atau tidak? Seorang yang mengamalkan konsekuensi nama-nama dan sifat-sifat Allah selalu memikirkan terlebih dahulu apa yang harus dia lakukan, apa yang akan ia lakukan. Apabila yang akan dia lakukan hal-hal yang akan mendatangkan murka, kebencian, kemarahan, azab Allah, maka tentunya seorang yang mengamalkan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang akan mengurungkan niatnya, akan membatalkan apa yang hendak ia kerjakan, pekerjaan yang tidak diinginkan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga barang siapa yang meyakini bahwasanya Allah itu maha perkasa, maha berkuasa, maha mampu, niscaya dia tidak akan tunduk, dia tidak akan patuh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecuali sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Dan tidak akan merendahkan dirinya, tidak akan menghinakan dirinya di hadapan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia akan hanya tunduk kepada Allah, dia akan hanya datang merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Zat yang maha
perkasa, yang maha berkuasa. Kemudian kata Syekh, barang siapa yang mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, yang berkuasa mendatangkan rezeki dan menahan rezeki dari seorang hamba, maka seorang yang beriman yang mengamalkan konsekuensi dari nama-nama dan sifat Allah Ar-Razzaq, maka dia tidak akan mencari rezeki, dia tidak akan meminta rezeki kecuali kepada Rabb-nya, kepada Allah. Dan dia tidak akan mencari rezeki dengan cara-cara yang tidak diinginkan, yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran bahwa Allah, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah, sesungguhnya hanya di tangan Allah lah Ar-Razzaq, yang mendatangkan rezeki, yang menentukan rezeki bagi seluruh makhluk, bagi seluruh hamba. Dzul quwwatil matin. Dan Allah maha mampu, maha kuat, memiliki kemampuan, kekuatan untuk memberikan rezeki dan menahan rezeki dari seorang hamba. Sehingga seorang yang mengamalkan konsekuensi dari asma, nama-nama Allah Al-Husna, dan sifat-sifat Allah Al-Ulya yang maha tinggi, maka dia tidak akan datang meminta rezeki kepada selain Allah. Namun kita lihat yang sangat-sangat kita sayangkan pada hari ini, bahwa sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin datang ke tempat-tempat keramat, ke kuburan-kuburan orang-orang saleh, para wali-wali Allah. Mereka datang dengan harapan bahwa orang soleh yang sudah meninggal, yang ada dalam penghuni kubur, dapat melapangkan rezeki mereka, dapat memenuhi hajat-hajat mereka. Ini tentunya bertentangan dari apa yang kita pelajari hari ini, dari mengamalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan, dan Allah mampu untuk memberikan rezeki kepada hambanya sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan untuk hamba itu. Dan Allah mampu untuk menahan rezeki dari seorang hamba apabila rezeki itu tidak sesuai dengan ketentuan atau takdir Allah. Kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, kalau kita mau perhatikan perkara yang sangat sederhana sekalipun, makanan yang ada di hadapan kita belum tentu seluruhnya menjadi milik kita. Tidak jarang ketika kita mau makan, sudah ada nasi di piring kita, sudah di dalam piring kita, sudah kita letakkan nasinya, lauk pauknya, sayurnya, tapi belum tentu satu piring itu menjadi rezeki bagi kita. Datang kucing kita yang kita pelihara, mengeong minta makan, tanpa kita sadari, langsung kita ambil dari piring kita dan kita bagikan ke dia. Datang anak kita yang kecil minta disuapi, kita ambil dari piring kita, kita suapkan ke mulut anak kita. Kenapa? Karena rezeki yang ada di hadapan kita tadinya belum milik kita semua. Sudah Allah takdirkan, sudah Allah tentukan bahwa di sana tidak semua rezeki kita. Ini mampu Allah, sangat mampu. Maka sekali lagi, seorang mukmin yang beriman kepada Rabb-nya, kepada Allah, dan mengamalkan
konsekuensi, tuntutan dari keimanan, keyakinan dia terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka tentunya dia menyadari bahwa rezekinya sudah ditetapkan hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak akan mencari rezeki, memohon rezeki kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, dan kecuali dengan cara-cara yang diperintahkan, yang disyariatkan oleh Rabbnya. Kita lihat kaum muslimin pada hari ini, bahkan ada ungkapan yang sampai ke telinga kita di masa saat sulit-sulit seperti ini. Ketika mereka mencari rezeki dengan cara-cara yang haram, cara-cara yang dilarang oleh Allah, cara-cara riba dan menipu dan seterusnya. Ketika kita nasihati mereka, keluar dari mulut mereka ucapan, apa kata mereka? Mencari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Mencari yang haram sulit, apalagi yang halal. Ucapan seperti ini tidak akan keluar dari mulut seorang yang beriman, yang mengamalkan, meyakini konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak akan keluar dari mulut seorang yang yakin bahwa rezekinya telah ditetapkan, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa masih sangat banyak dari umat ini yang jauh dari pengamalannya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak apa yang kita sebutkan hanya sedikit dari tentunya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka bagi orang yang beriman, yang mengamalkan konsekuensi dari sifat-sifat Allah, dari nama-nama Allah Ar-Razzaq, dia hanya meminta, hanya mencari rezeki di hadapan atau di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya dengan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lain. Kita harus merasakan, kita harus menanamkan hakikat maknanya secara sempurna dan mengamalkan seluruh konsekuensinya. Inilah hakikat yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Kata Nabi SAW, Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama-nama. 100 kurang 1. Kemudian kata Nabi SAW, barang siapa yang menghitungnya, niscaya dia masuk surga. Bukan dengan hitungan satu persatu dari nama Allah disebutkan, ini nomor 1, ini nomor 2, bukan. Tapi yang diinginkan oleh Nabi SAW, hakikat dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dimaksud ahsaha, setelah mengetahui nama-nama Allah yang 99, kemudian sifat-sifatnya, maka dia mengamalkan konsekuensinya, mengamalkan tuntutan dari kalimat itu. Karena ketika kita meyakini akan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, dan itu kita tetapkan kita tanamkan di dalam hati kita, dalam jiwa kita, maka harus ada konsekuensinya, ada tuntutannya. Tidak hanya cukup diucapkan saja. Karena kalau mengucapkan saja semua orang akan bisa mengucapkan. Bahkan orang akan bisa 99 menghafalnya, lancar mengucapkannya. Tapi apakah ini yang diinginkan oleh Rasulullah SAW?
man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitung, menghafal nama-nama Allah yang 99 dan sifat-sifat Allah ini, maka kata Nabi SAW, dakhalal jannah, dia pasti akan masuk surga. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita tambahkan bahwa Asmaul Husna juga punya makna bahwa setiap nama-nama Allah pastilah sifat-sifat Allah. Dan tidak boleh dimaknai sebaliknya bahwa setiap sifat-sifat Allah pasti menjadi nama bagi Allah, tidak. Tapi setiap nama-nama Allah Al-Husna, dan yang disebutkan di sini 99 oleh Rasulullah SAW, maka itu semua menjadi sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika di antara nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka tentunya sudah pasti bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau bukan atas pengasihnya Allah yang memberikan semua hambanya, seluruh makhluknya akan nikmat, apa yang akan rezeki, apa yang mereka butuhkan. Kalau bukan atas kasih, atas sifat Allah yang Maha Pengasih tadi, tentunya sudah, atau orang-orang yang kufur kepada Rabbnya, orang-orang yang ingkar kepada Rabbnya, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti cabut dari mereka nikmat dan rezeki. Tapi karena Allah itu Maha Pengasih, semuanya dikasih. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, menghadirkan makna nama-nama Allah yang husna, nama-nama Allah yang indah, serta sifat-sifat Allah yang ulia, yang maha tinggi, akan sangat bermanfaat bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim. Akan sangat memberikan dampak yang positif, dampak yang baik bagi kejiwaan, perilaku seorang mukmin, seorang muslim. Dan merupakan sebab terbesar yang meluruskan perilaku, perbuatan, ucapan dari anggota tubuh setiap hamba. Kalaulah para pelaku maksiat, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang banyak lalai dari mengerjakan, dari melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka, mereka terapkan, mereka laksanakan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, sudah pasti semuanya akan memperbaiki perilaku mereka, akhlak mereka, amal mereka, kehidupan mereka. Juga kata beliau, sehingga akan menjadikan sebab kebaikan hatinya dengan mengamalkan asma al-husna was-sifatul ulya, mengamalkan nama-nama yang baik, yang husna dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, akan memperbaiki hatinya, akan menenteramkan, akan mengontrol hati seorang mukmin untuk segala kebaikan. Dan kalau hati seorang mukmin sudah baik, sudah lurus,
tentunya ini sangat besar pengaruhnya kepada perilaku seorang hamba. Dan sudah kita sampaikan di awal-awal pertemuan kita, kajian kita, Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah sesungguhnya pada jiwa kalian ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal darah itu baik, maka akan baiklah seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila segumpal darah itu buruk, rusak, maka akan rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalbu. Ingatlah, sesungguhnya segumpal darah itu adalah hatimu. Orang yang mengamalkan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka akan membaikkan jiwa, membaikkan hati seorang yang beriman, seorang hamba yang bertakwa kepada Rabb-Nya. Sehingga hati ini pun akan menumbuhkan perilaku, perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika seorang mukmin hanya mengenal, mengetahui, hanya mengucapkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, tapi tidak mempraktekkannya dari konsekuensi nama-nama dan sifat-sifat itu, maka akan menggiring dia dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa meninggalkan perintah-perintah Allah dan melanggar larangan-larangan Allah. Seorang yang tidak mengamalkan konsekuensi bahwa dia mengatakan Allah itu yang menetapkan rezeki bagi seluruh makhluk, tapi dia tidak amalkan konsekuensinya, sehingga kita lihat apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka datang kepada memohon rezeki, dimudahkan rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka datang ke tempat-tempat keramat, kuburan-kuburan para wali, agar dengan para wali, dengan orang-orang saleh itu dimudahkan rezeki mereka. Bahkan mereka lalai memohon rezeki kepada Allah. Mereka lalai meminta rezeki kepada Allah. Bahkan sekalipun mereka ketika datang ke kuburan para wali, mereka berzikir, mereka mengatakan Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, bahwa Allah yang maha. Mereka seru nama Allah, sifat Allah dengan Ar-Razzaq. Tapi bersamaan dengan itu, mereka melanggar. Mereka berseberangan dengan konsekuensi dari ucapan mereka yang keluar dari mulut mereka. Maka tidak cukup bagi seorang mukmin, seorang muslim mengatakan, oh saya tahu Allah maha pemberi rezeki, bahwa Allah telah menetapkan semua rezeki bagi hamba-hamba dan makhluknya. Namun mereka mencari rezeki dengan cara-cara yang haram. Mereka mencari rezeki dengan cara riba. Mencari rezeki dengan cara gharar, menipu. Mereka mencari rezeki dengan mencuri. Mengambil yang bukan hak mereka. Mengambil hak orang dengan cara-cara yang batil. Mereka mencari rezeki, memakan harta manusia dengan cara-cara yang batil. Dari mana mereka melakukan ini? Karena mereka tidak sampai dari ucapan mereka mengatakan Allah maha pemberi rezeki, tapi tidak sampai mengamalkan dari konsekuensi nama-nama dan sifat-sifat Allah ini. Begitu juga ketika seorang mukmin, seorang muslim mengimani bahwa Allah maha mengetahui, maha mendengar, mestinya perilaku, ibadahnya, amalnya
Yang menentukan bukan orang banyak, tapi yang menentukan apakah sudah sesuai dengan ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita sampaikan cara-cara ibadah-ibadah yang diajarkan dalam Islam, mereka mengatakan, oh Syekh Fulan melakukan begini, orang banyak saja begini. Masa kalian datang sedikit mengatakan begini? Artinya apa? Bahwa kita lihat kaum muslimin pada hari ini, ketika mereka beribadah, sangat dipengaruhi perbuatan mereka oleh orang banyak. Tapi bukan dalil, bukan ketentuan, bukan contoh yang datang dari agama kita. Kalaulah mereka meyakini bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah Maha mengetahui, bahwa Allah Maha mendengar, maka tidak sedikit pun seorang hamba terpengaruh perilakunya, amal ibadahnya, amal solehnya dari orang banyak. Selama apa yang ia lakukan sesuai dengan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan ketetapan syariat Allah, syariat Islam, maka itulah yang akan dia amalkan dan itulah yang akan ia perjuangkan sampai semampunya. Tapi dia tidak akan terpengaruh. Dia tidak akan berimbas oleh banyak atau tidaknya orang yang melakukan. Ini sekali lagi, kesimpulannya pada pertemuan kali ini, mengamalkan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah sangat-sangat besar, sangat agung pengaruhnya terhadap perilaku hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, kurangnya mengamalkan, kurangnya menerapkan konsekuensi dari asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan masih banyak tentunya, karena kita hanya menyebutkan sebagian contoh saja. Bagi mereka yang tidak mengamalkan, mempraktikkan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, bagi mereka akan mudah, bagi mereka akan ringan untuk meninggalkan perintah Allah, dan sebaliknya juga akan mudah bagi mereka untuk melanggar larangan-larangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku mereka akan dipengaruhi oleh orang banyak. Amal ibadah mereka, aktivitas kehidupan keagamaan mereka akan sangat dipengaruhi oleh orang banyak ketika mereka tidak mengamalkan konsekuensi, tidak menerapkan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Terakhir, menghafal, mengetahui dari nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin tidaklah cukup sebelum nama-nama dan sifat-sifat yang kita ketahui kita praktekkan konsekuensinya, kita amalkan makna-maknanya, kandungan-kandungannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan karena waktu yang memisahkan kita. Mudah-mudahan dari penyampaian ini tentunya akan menambah perbendaharaan ilmu bagi kita dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga inilah yang akan memberikan manfaat dan faedah bagi kita dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.